Pak Tarto, beras adalah hajat hidup 230 juta Betul. penduduk kita, begitu. Ya. Anda melihat gimana? Iya, beras ini bukan hanya untuk kepentingan perut, tetapi pada dasarnya beras ini adalah menentukan mati hidupnya satu bangsa, Mati satu hidupnya. negara. Jadi kalau kita kekurangan beras, karena apa? Tadi itu kembali 95% penduduk kita tergantung kepada beras. Berarti akan terganggu. Kalau begitu terganggu ekonominya, pasti akhirnya ke politik. Politik akhirnya negara bisa runtuh. Artinya sebuah kekuasaan yang benar atau bijak itu mestinya menyediakan ini dengan benar, kan? Betul. Bukan? Sehingga mesti selalu pemerintah mengatakan kapanpun pemerintah harus tetap bisa menyediakan pangan secara cukup, khususnya beras. Ya, tetapi sekarang kalau kita lihat ya, beras ini itu harganya itu kan turun naik dan sekarang menjelang hari raya seperti ini atau bulan puasa seperti ini terus menerus naik. Dan saya ingat polemik antara Departemen Pertanian dan Perdagangan. Yang satu bilang tidak boleh impor, yang satunya bilang impor gitu. Apa yang mana yang benar? Iya, memang kita sebenarnya belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman selalu ada kecenderungan akan naik pada saat menjelang hari raya, menjelang Ramadan. Itulah tugas pemerintah untuk menjaga. Apakah melalui operasi pasar, apakah memperlancar raskin dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, sebenarnya ini pola ini nanti akan terjadi juga pada saat paceklik. Di Indonesia itu mengenal paceklik. Jadi 6 bulan surplus, 6 bulan paceklik. Nah, paceklik ini yang harus dijaga lagi. Mulai nanti bulan-bulan Oktober, November, Desember, bahkan sampai dengan tahun depan. Jadi sebetulnya Pak Tarto tidak relevan untuk misalnya kalau lihat situasi seperti ini tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak boleh impor, bukan? Ya, akhirnya tergantung kepada tadi itu. Bagaimana produksi kita? Itu betul. Produksi itu akan dikoreksi, bisa saja mengatakan produksi surplus dan sebagainya. Tapi itu akan dikoreksi harga. Karena harga ditentukan oleh supply tadi kan. Jadi supply mudah saja, apakah karena distribusi ataukah karena produksi. Kalau distribusi lancar, pasti karena produksi. Nah, kalau produksi kurang, pasti pemerintah harus mengambil sikap berani melakukan impor. Karena yang saya dengar di lapangan adalah bahwa ketika pemerintah mengatakan kita tidak akan impor, itu jadi senjata bagi para spekulan untuk menyimpan. Iya. Ada kecenderungan seperti itu, ya. Entah beras, entah cabai, entah bawang, kira-kira begitu. Dan kemudian harganya melonjak. Ya, maka dari itu sebenarnya pemerintah, harapan kita tidak usah membuat dampak psikologis karena pembicaraan, oh kita tidak impor. Lebih baik mengatakan pokoknya pemerintah menjamin ada pangan yang diperlukan, apakah itu beras, apakah itu cabai, apakah itu daging, tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau kita lihat dulu di era Orde Baru, Pak Harto itu merasa bahwa yang aman itu perut dan mulut rakyat dulu. Betul. Jadi Bulog menjadi tempat yang paling penting pada saat itu. Betul. Jadi saya kira inilah yang harus kita kembalikan, dan menurut saya ini sudah sesuai dengan undang-undang. Ada undang-undang mengenai pangan, kemudian peraturan pemerintahnya sudah ada, tinggal bagaimana mengimplementasikan. Karena Bulog ini memiliki jaringan yang kuat. Kita memiliki sampai ke tingkat gudang. Gudang kita ada 600 titik yang kekuatannya sekitar 4 juta ton. Jadi kalau lihat itu Pak Tarto, mestinya tidak ada alasan. Selama ini kan stok kita itu 1,3 juta ton. Sementara yang diinginkan adalah kalau aman itu kita 3-4 ke 5 ton, juta ton. Atau sebenarnya berdasar pengalaman saya selama 5 tahun, kalau stok itu di sekitar 2 juta ton pada setiap akhir bulan itu sudah sangat 2 juta ton itu sudah 2 juta ton. Tapi kan kita setiap bulan mengeluarkan beras, sehingga kita perlu pengadaan beras, penyediaan beras itu lebih dari 3 juta ton setiap tahun, antara 3,5 sampai 3,6 juta ton itu yang setiap tahun. Kalau itu bisa dilakukan dengan catatan, pengalaman saya tidak cukup hanya satu jenis. Tidak cukup hanya satu jenis. Tapi itu kita harus punya jenis. Kalau selama ini kan medium, kita harus punya juga yang disebut dengan beras premium. Beras premium. Kenapa? Karena kalau beras premium naik,
itu pasti mediumnya akan ikut naik. Nah, supaya premium tidak naik, pada suatu saat terjadi gejolak, Bulog harus bisa mengeluarkan cadangannya. Pak Tarto, kita jeda lagi. Baik. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut.